Berguna juga kok dok ya? Iya lah. Sudah kumpulkan dulu. Kawatnya ada? Sudah. Untuk habitat bekantan sendiri di Sungai Tunan ini seperti apa sih Pak? Untuk habitatnya sampai sekarang masih terjaga karena adanya kita usaha untuk menanam perpak ini, sehingga alhamdulillah tidak ada pun yang pindah dari sini. Mudah-mudahan nanti mereka kembali lagi ke sini. Harapan kita seperti itu. Sejauh ini untuk bekantan sendiri Pak, kan mereka berarti konsumsi dari perpak itu sendiri Pak ya? Betul. Dia makanan yang dia paling suka itu daun mudanya perpak itu. Jadi daun muda perpak itu makanan paling kesukaan. Kalau yang dewasa makan itu sekali makan satu tempat tuh bisa 5 atau 6 daun muda. Jadi kalau nggak kita tanggulangi untuk nanam kembali perpak, ya pasti akan kehabisan duluan kita. Nah, gitu. Untuk habitat bekantan di sini ada berapa banyak Pak? Kurang lebih? Untuk yang terdata itu 300 sekian, sekitar 326-an. Tapi saya yakinnya itu di bagian atas hulu itu masih ada, karena di sana belum familiar sama manusia karena jarang melihat manusia. Tapi untuk informasi itu ada masih di atas itu. Kalau Sungai Tunan sendiri Pak, luasnya berapa Pak? Mungkin untuk panjangnya itu mencapai sekitar 25-an kilo. 25 kilo Pak. Siap. Jadi butuh banyak sekali sebenarnya Pak untuk penanaman bibit perpak di Sungai Tunan ini Pak. Betul. Kita usahakan dari muara itu ke arah hulu, minimal di pertemuan antara air asin sama air tawar itu harus penuh. Karena perpak ini dia paling suka air payo Pak, antara asin sama tawar. Tapi untuk hidupnya relatif lebih mudah Pak ya, untuk untuk ketika ditanam untuk hidupnya itu peluangnya lebih besar Pak ya? Nah betul, karena untuk perpak ini yang saya tahu itu paling mudah untuk ditanam. Walaupun bilang orang itu susah, yang membutuhkan waktu sekian tahun, tapi saya rasa itu tidak sesuai dengan kenyataan, karena fakta kita jalankan itu mudah dan gampang dan tidak terlalu lama, antara 3-6 bulan kita bibit. Kalau normal tumbuhnya itu bisa kita tanam. Tapi tadi dalam penanaman saya nggak sendiri Pak Iwan tuh sampai sampai sepinggang apa sedada tadi Pak lumpurnya Pak? Ada yang sepinggang, ada yang sedada Pak. Seperti itu. Termasuk kendala nggak sih Pak? Dibilang kendala sih karena niat awal itu emang untuk itu, ya kita hadapin aja Pak, seperti itu. Tapi sejauh ini semuanya aman-aman aja Pak ya? Alhamdulillah aman. Erik, terkait dengan penanaman mangrove di Sungai Tunan ini seperti apa sih Pak? Ya, kami dari 1 tahun yang lalu rindu untuk menanam kembali pohon perpak yang sudah hilang, karena itu makanan pokoknya bekantan. Dan luar biasa karena Sungai Tunan ini punya populasi bekantan mungkin 300 lebih. Dan kami dari Pertamina dan Yayasan Pakis Baja bekerja keras untuk tanam kembali. Sudah di atas 500 pohon yang sudah ditanam sekarang. Kendala yang dihadapi untuk dalam penanamannya apa sih Pak? Mungkin medianya atau seperti apa? Ya, kami ada kendala kurangnya bibit, sehingga kami sudah mulai dari bijinya sudah mau bikin bibit sendiri. Dan yang kedua, medannya susah sekali karena berlumpur. Jadi kami 20 orang kerja 4 jam baru dapat 150 pohon. Untuk monitoring sendiri dilakukan per berapa bulan Pak? Ya, tiap bulan kami lewat dan hitung berapa yang masih hidup dan masih yang kalau ada yang mati kami ganti. Dan kami ada target supaya 100% yang kami tanam itu akan hidup. Ini berarti bisa untuk menyelamatkan habitat dari bekantan itu sendiri Pak ya? Karena ini sumber makanan bagi mereka seperti apa sih Pak? Ya, ini perpak itu bukan hanya bekantan yang menjadi habitatnya, tetapi udang gala yang terkenal di Sungai Tunan ini. Semua orang yang mancing di sini katakan kalau ada pohon perpak, lebih banyak ikan dan lebih banyak udangnya. Yang membedakan perpak dengan jenis mangrove lain itu apa sih Pak? Kalau perpak dia bisa hidup di daerah yang air
air biasa. Kalau mangrove pada umumnya itu harus air asin. Oh, kalau perpak ini lebih beda Pak ya? Ya, beda. Tapi untuk treatmentnya sendiri lebih susah nggak sih Pak untuk perawatannya Pak? Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk perawatannya. Kalau kita ambil bibit yang bagus, terus kita tanam dengan baik dan kasih tanda dan ikat baik-baik, selama ini tidak ada yang mengganggu dan tidak ada yang mati. Dari penanaman hingga nanti bisa dinikmatin oleh bekantan itu sendiri butuh waktu berapa lama Pak? 6 bulan. Setelah 6 bulan itu sudah bisa makan pucuk-pucuknya. Oh, udah bisa jadi konsumsi oleh bekantan yang ada di sini Betul, Pak ya? betul. Yang kuat di sini. Sungai Tunan merupakan kawasan dengan tingkat kerentanan ekologis tinggi akibat meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan perubahan penggunaan lahan di sekitar sungai tersebut. Jadi ada beberapa dampak yang ditimbulkan meliputi penurunan penutupan vegetasi alami, kemudian perubahan hidrologi, juga peningkatan sedimentasi serta potensi pencemaran perairan yang berujung pada degradasi kualitas ekosistem dari sungai itu sendiri. Kondisi ini mengancam keberlangsungan fauna khususnya bekantan atau Nasalis larvatus. Spesies ini merupakan endemik dari Kalimantan yang berstatus terancam punah. Nah, rehabilitasi ekosistem melalui penanaman mangrove di Sungai Tunan menjadi langkah strategis kami, di mana ini dilakukan untuk memulihkan fungsi ekologis sungai sekaligus mendukung konservasi habitat bekantan dan keanekaragaman hayati lainnya. Jadi begini, target penanaman mangrove dilakukan secara bertahap oleh Pertamina Patraniaga Refinery Unit 5 Balikpapan. Kami tanam berencana sebanyak 1.000 pohon mangrove. Nah, dari 1.000 pohon mangrove kami sudah menanam sekitar 500 pohon yang sudah ditanam saat ini. Program ini dilakukan melalui kolaborasi antara Pertamina Patraniaga Refinery Unit 5 Balikpapan, kemudian Yayasan Pakis Baja Nusantara sebagai mitra lokal yang berfokus pada pelestarian bekantan itu sendiri, kemudian juga NGO internasional asal Australia. Ini guna untuk memperkuat aspek teknis, ilmiah, dan pertukaran pengetahuan dalam upaya konservasi berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar juga. Ya, di samping kita bisa mengklaim emisi karbonnya sendiri, kemudian juga kebermanfaatannya buat masyarakat sekitar itu banyak sekali. Dengan kita menanam mangrove itu kembali, merimbunkan mangrove itu kembali, membuat penghijauan di sekitar lingkungan tersebut, masyarakat bisa dapat memanfaatkan mangrove itu sendiri. Sebagai, kalau mangrove sendiri bisa sebagai tempat wisata, melihat bekantan dan lain-lain. Juga mangrove itu kan mendatangkan ikan, mendatangkan udang, mendatangkan kepiting, berbagai jenis ikan dan burung, hewan juga berdatangan ke sekitar hutan mangrove tersebut karena ekosistem sudah terjaga, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan mangrove itu dengan menangkap ikan tidak harus berjauh-jauhan ke tengah laut, bisa di sekitar situ saja bisa mendapatkan ikan, kemudian juga kepiting bisa dapat di sekitar situ, udang juga bisa dapat di sekitar situ, sehingga manfaatnya buat masyarakat sekitar ini sangat besar sekali. Di samping tadi itu bisa jadi tempat wisata untuk pelajar atau warga sekitar PPU untuk melakukan wisata ke hutan mangrove tersebut, itu bisa sangat bermanfaat sekali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.